Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintan Ayu Setiawati dengan NIM 2023-1510 PMM Universitas Kuningan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jajang Bayu Kelana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah strategi belajar mengajar sekolah dasar. Kali ini saya akan mempresentasikan RPP atau modul ajar. Pertama, berisi identitas modul, berisi penyusun Rintan Setiawati, instansi SD Negeri 1 Kuningan, tahun penyusun 2024, jenjang sekolah, sekolah dasar, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau IPAS, kelas 5, tema ekosistem, subtema komponen ekosistem, dan alokasi waktu 1 kali pertemuan 3 kali 35 menit. Nah, untuk kompetensi dasarnya yaitu mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya seperti herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, untuk capaian pembelajaran yang pertama ada siswa dapat menjelaskan perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua ada siswa dapat menyebutkan contoh hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga ada siswa dapat mengelompokkan gambar atau nama hewan ke dalam kategori herbivora, karnivora, dan omnivora. Profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir ada bernalar kritis. Nah, untuk sarana dan prasarana ada sumber belajar yaitu dari buku guru dan buku siswa. Kemudian alat dan bahan yaitu laptop, proyektor, dan LKPD. Yang kedua ada peserta didik dengan pencapaian tinggi, mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi, HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian untuk model pembelajaran menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Untuk metodenya menggunakan metode diskusi. Media pembelajaran menggunakan gambar hewan dan video pembelajaran dari YouTube atau sumber lainnya. Untuk pendekatan menggunakan pendekatan saintifik dan TPA-CK. Yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ada siswa dapat menyebutkan contoh hewan berdasarkan jenis makanannya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang kedua ada siswa dapat memahami perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga ada siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang selanjutnya ada pemahaman bermakna. Jadi, pemahaman bermakna berfungsi untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami perbedaan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Lalu ada pertanyaan pemantik. Yang pertama ada siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Yang kedua ada pernahkah kalian mengamati peliharaan atau hewan di sekitar kalian? Nah, apa saja yang mereka makan? Yang ketiga, coba sebutkan beberapa hewan yang kamu tahu. Menurutmu, hewan-hewan tersebut hewan pemakan apa sih? Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang berisi langkah-langkah pembelajaran mulai dari pembukaan hingga penutup. Yang pertama ada kegiatan pendahuluan dengan waktu 10 menit. Kelas dimulai dengan salam dan menanyakan kabar kepada peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Lalu peserta didik dicek kehadirannya dan diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Kemudian guru dan siswa menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya sebagai bentuk menanamkan nilai-nilai nasional pada peserta didik. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan rencana kegiatan pada pembelajaran hari ini. Kemudian ada kegiatan inti dengan waktu 85 menit. Yang pertama ada pengenalan masalah. Jadi guru mengajukan pertanyaan pemantik yang menantang peserta didik untuk berpikir kritis. Seperti siapa di sini yang punya hewan peliharaan atau pernahkah kalian mengamati hewan peliharaan atau hewan di sekitar kalian? Apa saja yang mereka makan? Lalu guru memberikan stimulus dengan menyajikan sebuah video yang menunjukkan berbagai hewan sedang makan. Lalu guru memberikan stimulus dengan menyajikan sebuah video yang menunjukkan berbagai macam hewan yang sedang makan. Kemudian peserta didik diminta untuk menyimak sedikit penjelasan yang berhubungan dengan video yang telah diamati.
Nah, selanjutnya peserta didik diarahkan untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh guru. Yang kedua ada mengorganisasi untuk belajar. Jadi, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang. Kemudian, guru memberikan LKPD dan menjelaskan proyek tentang kegiatan peserta didik yang akan dilakukan dalam LKPD. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk menanyakan hal yang belum dipahami siswa. Kemudian, guru menjelaskan cara kerja dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, guru juga menyediakan sumber belajar seperti buku, gambar, dan video tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang ketiga ada menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Jadi, peserta didik melakukan penelitian secara berkelompok untuk mencari informasi terkait tugas dalam LKPD. Kemudian, guru memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek dan realisasi kemajuan proyek. Lalu, peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya atau berkonsultasi kepada guru apabila mengalami kesulitan. Lalu, setiap kelompok mendiskusikan informasi yang mereka temukan dan memasukkannya ke dalam tabel. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi, setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitiannya di depan kelas. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi, guru memberikan kegiatan ice breaking di sela-sela pembelajaran untuk mengembalikan semangat belajar peserta didik. Lalu, guru memberikan penguatan terhadap hasil presentasi yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dan, guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok dan penghargaan bagi kelompok belajar yang paling aktif dan hasil diskusi yang paling baik. Selanjutnya, guru memberikan soal tes kemampuan berpikir kritis kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu. Kegiatan penutup dengan waktu 10 menit. Jadi, guru bersama peserta didik merefleksikan proses pembelajaran yang telah dilakukan dan peserta didik diminta untuk menyampaikan perasaannya selama mengikuti pembelajaran. Lalu, guru menutup pembelajaran dan dilanjutkan dengan doa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian untuk refleksi. Refleksi berisi tabel refleksi untuk peserta didik dan tabel refleksi untuk guru. Untuk tabel refleksi peserta didik berisi pertanyaan, kemudian jawabannya berisi emoji yang menggambarkan perasaan peserta didik ketika pembelajaran. Untuk tabel refleksi guru berisi pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang disesuaikan dengan kondisi guru pada saat pembelajaran telah dilaksanakan. Kemudian untuk asesmen atau penilaian berisi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Nah, untuk asesmen atau penilaian berisi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan berbentuk tes dan waktu pelaksananya setelah pembelajaran selesai. Untuk penilaian keterampilan berbentuk pengamatan atau penelitian, waktu pelaksanaannya pada saat pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pengayaan dan remedial. Untuk kegiatan pengayaan, peserta didik dengan nilai rata-rata dan nilai di atas rata-rata mengikuti pembelajaran dengan mengerjakan soal pengayaan untuk memaksimalkan hasil yang didapatkan. Nah, soalnya dapat berupa tes atau non-tes. Kemudian untuk remedial, peserta didik yang belum menguasai CP akan melakukan pengulangan materi dengan pendampingan, baik secara individu atau kelompok. Pendampingan dapat dilakukan oleh guru atau dengan menerapkan pembelajaran dengan teman sebaya dan memberikan tugas tambahan untuk memperbaiki hasil belajar. Tugasnya berupa pengamatan hewan yang ada di sekitar rumah, kemudian tuliskan hewan yang ada dan makanan dari hewan tersebut. Kemudian ada media pembelajaran yang berisi gambar-gambar hewan dan video pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pedoman penilaian yang berisi rubrik penilaian dan daftar nilai siswa, baik penilaian pengetahuan maupun penilaian keterampilan. Untuk instrumen penilaian berisi soal-soal pengetahuan dan proyek. Yang terakhir ada lembar kerja peserta didik atau LKPD yang berisi aktivitas 1 yaitu tugas kelompok dan aktivitas 2 yaitu tugas individu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.